Sekarang kita masuk ke dalam Islam, sumber pengetahuan. Sebenarnya sama aja, cuma ada tambahannya pasti. Karena dalam agama ada apalagi epistemologi Barat dan Islam. Kalau di Barat asumsi-asumsinya kebanyakan positivistik. Dia hanya percaya realitas yang sifatnya empiris dan analisis yang sifatnya rasional. Empiris berarti hanya percaya aspek fisik, lebih percaya pada aspek yang kelihatan dan tidak terlalu concern dengan yang metafisik. Beda sama agama. Itu jadi tambahannya agama kebanyakan di hal-hal yang non positivistik, non data empiris, non data rasional. Barat kalau bahasa epistemologi Islamnya lebih cenderung melihat aspek mahsusat dan makulat. Mahsusat itu yang bisa diindra, makulat itu yang bisa dirasionalkan. Sementara aspek sam'iyat, aspek-aspek metafisik jarang dibahas. Orang Barat itu menganggap yang metafisik itu dengan bahasa meaningless. Meaningless itu nggak ada gunanya. Katanya orang Barat, metafisik itu boleh kamu bahas, boleh kamu rasionalkan, boleh kamu kaji secara ilmiah, cuma hasilnya meaningless. Meaningless itu tidak ada gunanya. Hasil pengetahuannya pasti tidak pasti. Sifat pengetahuannya namanya spekulasi. Karena memang Baratnya tidak bisa diindra langsung. Itu cirinya epistemologi Barat. Makanya filsafat metafisika itu nama lainnya adalah filsafat spekulatif. Karena isinya memang spekulasi-spekulasi, tidak bisa diakses langsung Baratnya. Kalau agama yang metafisik kan banyak. Eskatologis itu kan semuanya metafisik. Membahas Tuhan itu semuanya metafisik. Membahas dunia di luar fisiknya metafisik, barang gaib semua. Sehingga semua pemikiran di wilayah itu, katanya epistemologi Barat, itu sifatnya spekulasi. Kalau spekulasi itu kan kira-kira, tidak ada yang pasti, katanya Barat. Sebagian memang itu karakternya. Meskipun nanti ada kritik juga beberapa bahwa seperti Karl Popper yang bilang mungkin itu meaningless, nggak ada gunanya. Meaningless itu berarti nggak berarti secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi meaningless tidak berarti tidak fungsional, katanya Popper. Banyak hal meaningless tapi fungsional, tidak ilmiah tapi berguna. Ponari itu yang kalian ngerti Ponari? Iya, Ponari Jombang. Itu kan tidak ilmiah itu. Ngobati orang sakit kok pakai batunya dicelup-celupin, dan banyak orang sekali percaya di situ. Itu secara ilmiah meaningless jelas. Kalian juga mungkin merasa itu musyrik, kafir dan macam-macam. Tapi secara fungsional mungkin tidak. Secara fungsional itu, kenapa kok orang ke situ karena dia sakit, dan kenapa kok banyak yang ke situ karena ya ternyata banyak juga yang bisa sembuh. Jadi meskipun kalian marah-marah, yang ilmiah bilang tidak ilmiah, yang agamis bilang itu kafir musyrik, tapi bagi yang sakit terserah, yang penting saya sembuh. Ya kan? Ke dokter mahal-mahal nggak sembuh-sembuh sudah habis puluhan juta. Ponari cuma dikasih minum air, dikasih batu bisa sembuh. Dan banyak yang bisa sembuh. Karena saya orang daerah sana jadi ngerti. Meskipun sekarang sudah hilang khasiatnya, nggak ramai lagi. Tapi secara fungsional jalan. Agama itu mungkin metafisik, nggak bisa diukur secara ilmiah. Tapi banyak aspek dalam agama yang fungsional bagi kamu. Mungkin gara-gara diancam neraka terus kalian mau sedekah, kalian mau berbuat baik, gara-gara ya kan dipakari besok amal kalian dilipat gandakan 700 kali. Wah, dikalkulasi secara matematika, sip ini bisa untuk banyak, terus kalian mau sedekah, diancam neraka, ada kalkulasi begitu. Jadi kalau kalian korupsi 1 juta, infakkan aja 100.000. 100.000 itu nanti dilipat gandakan 700 kali, jadi hasilnya 7 juta. Masih untung kan, lumayan. Jadi itu matematikanya koruptor itu kan gitu. Jadi habis kira-kira dosa sekian, nanti kalau diinfakkan sekian dapat sekian, matematikanya koruptor. Oke, nah sumber pengetahuan dalam Islam tetap ada dua, pasti diakui karena nggak mungkin tidak mengakui dua, akal dan empiris. Mahsusat atau mudrokat itu pasti, realitas dan akal. Cuma yang ditambah oleh epistemologi Islam adalah kabar yang dianggap otoritas, baik itu dari orang yang dipercaya atau dari nas, dari teks. Apakah itu teks kitab suci atau karya orang-orang yang dipercaya. Itu tambahan. Kalau epistemologi umum kemarin kan cuma dua, rasio sama empiris. Nah, Islam nambah lagi kabar. Kabar kalau dalam Islam yang dipercaya ada 3 jenis. Yang pertama adalah kabar yang mau nggak mau kamu harus percaya karena ada pengetahuan yang pasti. Cirinya apa? Cirinya pengetahuan yang kamu tidak bisa menolak adalah yang pertama, orang yang ngasih tahu itu yakin. Itu ciri pertama. Kalau yang ngasih tahu sudah nggak yakin, kamu mesti ragu-ragu. Kalau kamu dikasih tahu orang dan orangnya yakin pasti, itu pengetahuannya biasanya niscaya. Saya melihat sendiri, saya mengalami sendiri, itu validitasnya lebih tinggi. Jadi kabar. Maka hadis itu kan dipercaya kalau ada transmisi dan berujung di sahabat, karena dianggap sahabat mengalami langsung kehidupan bareng Nabi.
pengalaman langsung, orang yang yakin dengan yang dilihatnya. Itu yang pertama. Ciri kedua adalah jika yang meriwayatkan lebih dari 4 orang. Itu ciri kedua. Kalau ada lebih dari 4 orang ngomong tentang hal yang sama, meskipun mungkin 4 ini masing-masing tidak merasa sangat pasti. Saya tadi melihat ada anak UIN pacaran, kemudian pacarnya berdua masuk kamar, paginya baru keluar. Kalau satu orang kamu Arab, jangan kamu salah lihat. Ya nggak tahu ya, tapi kelihatannya anak UIN kok. Tapi orang kedua bilang, iya saya juga lihat. Orang ketiga bilang, saya yakin saya juga lihat. 4 bilang, lebih dari 4 kamu nggak perlu ragu, kemungkinan besar memang ya. Jadi kemungkinan besar. Atau satu orang tapi yakin pasti. Saya lihat sendiri, wong itu rumah-rumah saya, kamar kos-kosanku sendiri, atau kamar temanku sendiri kok saya yakin. Itu biasanya kabar otoritatif, punya pengetahuan langsung. Atau tidak 4 orang, hanya saja ada bukti korespondensinya, ada bukti nyatanya. Makanya untuk hal yang empiris tidak harus melihat siapa yang bawa. Kamu lihat sendiri, ada bukti nyatanya. Atau saya lihat tadi anak UIN masuk kamar berdua. Oh, kamu lihat sendiri, yang kurang meyakinkan harus 4 orang. Saya lihat sendiri kok, ini loh, saya foto. Nah, ada bukti nyatanya kamu ya sudah, nggak urusan siapa yang ngomong dia yakin apa enggak, tapi foto sudah bicara. Jadi berarti untuk hal yang empiris nggak perlu dilihat pembawanya. Banyak hal yang harus kamu lihat pembawanya. Dia kelompok mana, dia aliran apa, kadang-kadang gitu. Tapi kalau itu dia ngomong tentang yang empiris, dan yang empiris itu ada bukti nyatanya, ya kamu nggak harus bahas siapa yang bawa. Dan itu kabar jenis pertama. Ada kabar jenis kedua, tidak lewat orang, tapi lewat referensi. Namanya istidlal. Cara berpikir inferensial. Cara berpikir inferensial itu sebuah pernyataan yang sumbernya, yang referensinya diyakini pasti benar. Itu cirinya. Misalnya Al-Quran atau hadis atau sunnah, itu kan kalian yakini pasti benar. Jadi kalau ada orang ngomong kemudian buktinya apa? Ini loh ayatnya, buktinya apa? Ini loh sunnahnya, ini loh hadisnya. Berarti cara berpikir inferensial, model istidlal. Itu salah satu jenis kabar yang otoritatif, sumber pengetahuan juga. Atau dinyatakan ahlinya, Merapi itu 1 bulan lagi akan meletus. Yang ngomong siapa? Surono. Surono itu kan orang paling terkenal zaman Merapi meletus. Oh iya, kalau Surono percaya. Tapi kalau yang ngomong saya, kalian mungkin tidak percaya pasti. Karena tidak otoritatif. Hubungannya apa saya sama gunung meletus? Jadi dinyatakan oleh ahlinya, kalau kamu kena flu, minumlah obat flu. Yang ngomong dokter, merek tertentu misalnya. Yang ngomong dokter, kalian mesti percaya. Tapi kalau yang ngomong teman, mungkin kalian tidak mesti lah, setiap orang beda-beda mesti gitu. Tapi kalau yang sudah ngomong ahlinya, kalian percaya. Itu kedua. Yang ketiga, ada syarat-syarat khusus. Meskipun bukan ahlinya atau bukan bidangnya, tapi ada bukti kontekstualnya. Itu tak kasih contoh, kalau ada bayi, suara bayi kedengaran, berarti bayinya sudah lahir. Referensinya adalah suara bayinya itu. Itu termasuk kabar yang otoritatif. Karena nggak mungkin kan bayi, sudah ada suara bayinya belum lahir. Ada suaranya, bayinya belum lahir kok, tapi nggak ada. Kalau sebaliknya mungkin, bayinya lahir nggak ada suaranya masih mungkin. Tapi kalau bayinya sudah lahir itu insya Allah mesti nangis. Itu model kedua, istidlal inferensial. Ini sebenarnya kalau dalam bahasa ilmu-ilmu Islam itu ada istilahnya sendiri-sendiri. Kami sudah akan tanya lah, yang ahli tafsir, ahli hadis. Ini kan agak mahasiswa, teman-teman dari tafsir hadis. Kami tanya lah, yang tadi jumlahnya lebih 4 orang, kalau hadis itu kan namanya hadis mutawatir. Istidlal, nanti ada istisna atau kayak gitu, banyak yang win-win lah. Jangan tanya ahli filsafat, kamu salah sasaran. Yang terakhir kabar wahid. Kabar wahid itu kalau hadis namanya hadis ahad. Kabar wahid itu kabar yang diriwayatkan dari 1 orang ke 1 orang. Kalau hadis itu hadis ahad. Derajat kebenarannya baru pada level dzon, maka perlu diuji habis-habisan kan. Hampir separuh lebih dari ulumul hadis itu yang dibahas hadis ahad. Gimana cara memahaminya? Jenis-jenis hadis yang sebanyak itu sebenarnya untuk membahas kabar wahid. Karena memang ketika tidak diuji itu levelnya baru level dzon. Bisa ya, bisa enggak. Hadis itu kan macam-macam isinya. Karena dalam Islam hadis itu dibukukan kan jauh, sekian abad, sekitar berapa abad setelah Nabi wafat? 2 abad. Kamu percaya nggak katanya ini? Dia otoritatif nggak? Jangan-jangan kamu termasuk ahlinya nggak gitu loh. Jadi sekitar 2 abad setelah Nabi wafat, hadis baru dibukukan. Seingat saya kalau nggak 4-8, tapi kalau katanya dia 2, aku menurut. Setelah Nabi wafat baru dimunculkan, dan itu di era dinasti Umayyah dibukukan. Ketika Muawiyah sedang ingin cari pengaruh dahsyat besar-besaran, sehingga banyak sekali lahir hadis-hadis palsu dalam rangka politik. Aliran yang tadi disebut Jabariyah itu yang mempopulerkan Umayyah dan kawan-kawan. Jadi Umayyah ini kan merebut kekuasaan politik secara agak kasar dari
Ali dan keluarganya, maka dia menyebarkan ideologi Jabariyah bahwa kalau memang saya takdirnya jadi khalifah, yo siapa yang bisa melawan kalau Allah sudah menghendaki. Itu politiknya Muawiyah zaman itu. Tapi yo sukses karena banyak umat Islam kemudian secara jumhur menyepakati Muawiyah. Hadis itu jauh, banyak hadis-hadis aneh, unik, lucu, kadang nggak masuk akal. Perlu diteliti lagi. Maka kitab-kitab hadis palsu itu kan jumlahnya ribuan hadis palsu. Bukhari, Muslim itu sebelum kodifikasi hadis ya buang semuanya. Karena emang kebanyakan hadis itu dari kabar orang ke orang, namanya kabar wahid. Hadis mutawatir itu paling sekitar nggak ada 10%-nya. Kan ada hadis yang aneh-aneh. Misalnya hadis saya masih ingat zaman itu ada al-badinjanu bawaun likulidamin. Zaman saya di pondok itu. Jadi terong itu adalah obat bagi segala macam penyakit. Oh itu kan saya nggak tahu validitasnya, tapi ada hadis yang bilang bahwa terong itu obat bagi segala macam penyakit. Itu perlu kamu uji, apa benar Nabi pernah ngomong terong? Kira-kira di Arab zaman itu apa ada terong ya? Banyak hadis yang kamu kritisikan karena nggak masuk akal. Misalnya hadis tentang terawih. Istilah terawih itu munculnya zaman Umar. Maka kalau ada Nabi bilang sesungguhnya barang siapa sholat terawih dengan kalimat terawih itu mesti bikinan. Nabi zaman Nabi belum ada istilah terawih. Ada dalam tradisi Syiah. Saya masih ingat zaman di Iran itu ada teman yang sholat duha, tapi bagi orang Syiah kamu keliru. Sholat duha itu tidak ada dalam Islam. Kamu perlu kaget mesti. Jadi bagi orang Syiah lahirnya sholat duha itu lagi-lagi zaman Muawiyah. Jadi Muawiyah itu suatu ketika dia sholat subuh kesiangan. Terus ada sahabat yang mengingatkan, loh kamu kok sholat subuh jam segini? Oh udah, ini bukan sholat subuh, ini sholat duha. Ada hadisnya, kata orang Syiah gitu. Tapi yang kamu cari sendiri lah, kira-kira dalilnya sholat duha itu tadi tak pada Quran nggak ada jelas sholat duha. Tapi coba kamu cari, jangan-jangan benar orang Syiah. Kalau Nabi menyuruh waktu duha kamu kerja keras banyak, itu waktunya orang kerja, waktunya orang jangan sholat. Tapi kalau ada perintah sholat sebanyak-banyaknya waktu orang kerja itu memang perlu dikritisi. Oh iya, tapi kalau memang ya, apa segitunya harus kamu cari kan. Itu kabar wahid. Kabar wahid salah satu sumber pengetahuan, meskipun pengetahuan yang levelnya juga. Jadi dalam Islam selain akalmu yang didaya gunakan, empiris, panca indera, kabar. Kabar itu berarti urusan iman. Kabar itu kan antara percaya dan tidak percaya. Cuma percaya dan tidak percayanya harus ada teorinya, tidak boleh ngawur. Itu yang diatur oleh agama sebenarnya. Agama itu nyuruh kamu beriman, nyuruh kamu percaya, tapi juga ngasih jalur kayak gini loh cara percaya yang benar kan gitu. Dan kita tiap hari tawuran debat itu sebenarnya karena beda hasil ketika menerapkan cara percaya yang diajarkan oleh agama. Ada yang memaknai Al-Quran secara literal, ada yang secara takwil, ada yang secara substantif, macam-macam itu yang bikin terus tradisi agama jadi macam-macam. Oke. Dari tiga sumber tadi, akal, panca indera, kemudian yang terakhir kabar, maka Islam dalam aspek pengetahuan punya tiga mode pengetahuan.